Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, pripun kabare hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi lur. Sekarang hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Waktu pagi sekitar pukul 8:30 ataupun jam setengah 9 pagi. Namun cuaca di sini seperti ini, adem karena sudah 3 hari terakhir ini di sini diguyur hujan secara terus-menerus. Jadi untuk perawatan aplikasi fungisida itu jadwalnya sebenarnya besok di hari Minggu di usia 137 kalau tidak salah lur ya. Nah, dikarenakan musim hujan yang sangat tinggi sehingga untuk aplikasi fungisidanya dimajukan di hari ini, di hari Sabtu tepat di usia 130 berapa lur ya, 134 kalau tidak salah ataupun 136 lah, nanti akan saya cek kembali lur ya. Nah, di hari ini ada beberapa tanaman yang terserang gejala mati pucuk kering ataupun busuk kuncup lur ya. Jadi hari ini akan segera saya kendalikan karena untuk penyakit bercak daun, alhamdulillah silahkan bisa kawan-kawan nilai sendiri sudah bisa diatasi dengan cepat. Hanya saja di bagian sini ada tanaman yang mulai terserang penyakit busuk kering ataupun mati pucuk. Sebelah mana lur ya? Nanti akan saya coba cari dulu. Nah, ini lur. Ini beberapa sekitar 2 tanaman yang terserang gejala mati pucuk kering seperti ini, dan ini disebabkan oleh penyakit jamur. Ini ngeri banget lur. Kalau ini tidak segera diatasi, maka ini seluruh trubus barunya dia akan mengering, rontok, dan lama-lama penyakit ini tidak hanya pucuknya yang mati, tapi dia akan terus-menerus ke ranting, kemudian hingga ke batang utama, hingga ke perakaran, dan berakhir ini tanaman ini kebakar. Nah, itulah salah satu penyakit yang mematikan. Jadi jangan dianggap enteng kawan ya. Nah, seperti ini. Ini gejalanya seperti ini. Mati pucuk kering tuh seperti ini gejala awalnya. Ini jika tidak cepat dikendalikan, ya ini akan tewas lur. Tanaman tidak akan bisa berkembang, tidak juga bisa melakukan pembungaan ya, karena pucuk ataupun trubus barunya dia mengering. Kalau tanaman yang lainnya pada umumnya alhamdulillah sehat-sehat seperti ini lur ya. Nih seperti ini perkembangan untuk cabai tanpa mulsanya. Hari ini berapa ya, usia 136 apa 37 saya lupa lagi lur ya. Nih seperti ini, alhamdulillah. Sudah 3 hari terakhir ini di sini hujan yang sangat ekstrim lur, sehingga wajar saja untuk penyakit tanaman itu banyak menyerang. Tapi akan tetap saya cegah supaya penyakit jamur tersebut tidak banyak menular ataupun tidak banyak mewabah. Alhamdulillah nih kondisi hari ini cuacanya sejuk dan juga cerah. Namun apabila cuacanya gerimis ataupun hujan di pagi ini, maka penyepraian sudah direncanakan akan dilakukan nanti sore, itu pun apabila tidak hujan cuacanya lur ya. Nih alhamdulillah perkembangan hari ini hijau royo-royo, kemudian pembungaannya juga alhamdulillah sudah banyak. Dan untuk pupuk ataupun pestisida yang saya gunakan dalam penyepraian hari ini cabai keritingnya lur, alhamdulillah bagus-bagus. Ini lur, ini kawan-kawan jika tidak mau mengikuti teknik saya monggo, kalau mau mengikuti ya monggo, dengan catatan ya kita harus mengeluarkan biaya ataupun modal yang lebih besar untuk membeli pestisida ini. Saya menggunakan untuk pencegahan maupun pengendalian hama kutu-kutuan menggunakan bahan aktif imidaclorofit. Kemudian saya aplikasikan fungisida bahan aktif metil thiofanat, ini sistemik. Lalu saya pakai juga insektisida kontak bahan aktif propineb.
Dan satu lagi fungisida sistemik bahan aktif Simoxanil 50%. Nah, inilah ketika saya mengendalikan penyakit busuk kuncup ataupun mati pucuk kering lur ya. Kalau kawan-kawan mau pakai satu saja misalkan, monggo silahkan, itu hak masing-masing, begitu kawannya. Baik kawannya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dosis yang digunakan dalam penyepraian kali ini untuk pengendalian penyakit busuk kuncup ataupun mati pucuk kering, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Baik kawan ya, untuk mempersingkat waktu dan durasi, mungkin akan disegerakan untuk melakukan peracikan pestisidanya untuk mengendalikan penyakit busuk kuncup ataupun mati pucuk kering. Nah, di sini sudah saya siapkan fungisida kontak, fungisida sistemik dan juga insektisida. Untuk perbandingannya di sini akan saya gunakan perbandingan 4, 2, 1. Begitu kawan ya. Nah, untuk pertama kali ini akan saya larutkan fungisida kontaknya terlebih dahulu. Untuk dosis ini akan saya gunakan sebanyak berapa lur ya? 4 sendok makan. 1, sebenarnya itu kurang full. Kemudian 2, 4 sampai 5 sendok makan saja kawan, cukup ya. Dan ini 3. Kemudian ini 4. Nah, fungisida kontak ini berfungsi untuk mematikan penyakit jamur maupun bakteri yang berada di luar organ tanaman, seperti penyakit bercak daun kawan ya, ataupun jamur dan bakteri yang berada di luar organ tanaman, seperti itulah kira-kira, sehingga cepat dikendalikan oleh fungisida kontak ini. Bisa apabila tanaman kawan-kawan itu penyakit gejala busuk kuncupnya itu sudah banyak, dosisnya bisa dinaikkan 5-6 sendok makan, begitu kawan ya. Berikutnya akan saya larutkan ini fungisida sistemik bahan aktif Simoxanil. Untuk dosisnya ini akan saya gunakan sekitar 2-3 sendok makan saja. Ini 1, kemudian ini yang kedua, mungkin 2,5 sendok makan lur ya, untuk mempercepat pengendalian aja lah. Nih saya gunakan 2,5 sendok makan. Lalu ini dilarutkan terlebih dahulu. Ini tidak masalah apabila dilarutkan dalam satu wadah yang berbeda, tidak dengan cara AB mix seperti itu lur ya. Nah, ini dilarutkan. Nah, untuk fungisida WP ini mengaduknya harus benar-benar larut lur ya, jangan sampai sebentar ataupun aduk sudah selesai, karena fungisida WP itu dia bentuknya tepung dan dia mudah menggumpal apabila tidak dilarutkan 100%. Nah, setelah fungisida bahan aktif Simoxanil ini sudah larut 100%, kemudian saya gunakan bahan aktif metil thiofanat 70%. Banyak merek dan produk yang memiliki bahan aktif metil thiofanat ini. Nah, dari masing-masing bahan aktif ini memiliki tingkat penanganan terhadap masing-masing jenis jamur dan bakteri lur ya, karena jangan salah, untuk jamur dan bakteri itu masing-masing beda jenisnya. Nah, kalau di totalkan diaplikasikan bahan aktif ini semua, insya Allah jamur dan bakteri jenis apapun akan segera cepat diatasi. Untuk takaran dosisnya bahan aktif metil thiofanat ini saya gunakan sebanyak 1 sendok makan saja, cukup. Ataupun kalau mau dinaikkan dosisnya bisa hingga 2 sendok makan, begitu lur ya. Dan ini diaduk, dilarutkan seperti ini. Apabila di lahan kawan-kawan itu tidak ada serangan hama kutu daun seperti kutu trip, tungau, kemudian kutu kebul, ini tidak perlu diaplikasikan. Nah, dikarenakan saya untuk mencegah penyebaran virus kuning ataupun virus Gemini dan juga mengendalikan maupun mencegah hama kutu daun, ini tetap saya gunakan lur ya. Ngeri lur kalau lahan itu banyak tanaman yang terkena virus Gemini lur ya. Makanya saya selalu aktif untuk pemakaian insektisidanya. Nih saya gunakan bahan aktif imidacloprid, cukup 1 sendok makan saja.
Nah, ini diaduk, dilarutkan hingga benar-benar 100% larut sempurna seperti ini. Diaduk terus. Ini ada kawan-kawan juga yang bertanya, ribet amat ini nih. Nah, baiknya kalau memang tidak masuk teknik perawatan yang saya lakukan ini, jangan diikuti lur ya. Silakan ataupun monggo cari edukasi yang lebih murah, lebih simpel, itu silahkan. Saya tidak memaksa kawan-kawan harus mengikuti ataupun mengikuti cara edukasi saya, jangan, karena edukasi saya itu sudah memiliki pengikut yang setia yang selalu mengikuti teknik yang saya lakukan. Seperti itulah kira-kira. Karena biaya untuk menanam cabai itu yang paling termahal itu selain olah lahan, bayar tenaga kerja, ya seperti ini, pengendalian penyakit lur. Kalau tanpa pengendalian penyakit, kita sistemnya pencegahan saja, seperti itu kawan ya. Lalu ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bentuk cairannya seperti ini kawan. Nah, dan seperti ini aman, tidak ada endapan lur ya. Nah, kemudian ini sprayer ini diisi air full. Dan untuk kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan cabai setiap harinya ataupun aktivitas panen, itu selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel, ataupun mau ikut gabung di grup saya yang sudah dibikin, nama grup Facebooknya Petani Cabai Subang Jawa Barat. Di sana sudah banyak anggota, lebih dari 2000 anggota, begitu kawan ya. Nah, ini diisi air full kawan untuk tangki sprayernya ya. Sepertinya ini sudah penuh lur ya, sudah penuh. Dan ini wajib diaduk, jangan sampai tidak diaduk. Kalau tidak diaduk, hasilnya tidak akan optimal. Diaduk terus seperti ini hingga 100% larut sempurna. Jika sudah, ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman. Baik kawannya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini di usia 136 hari setelah tanam. Alhamdulillah, proses penyepraian hari ini di usia 136 HST untuk pengendalian penyakit busuk kuncup ataupun mati pucuk sudah selesai dilakukan. Tadi sekitar pukul 10.00 dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 11:12 untuk cuaca di sini seperti ini. Adem lur, mendung ya. Sepertinya ini dalam beberapa jam ke depan akan kembali turun hujan. Dan sepertinya mengawali awal bulan akhir tahun ini, awal bulan Desember, sepertinya curah hujan akan semakin lebih ekstrim. Dan seperti ini perkembangan cabai keritingnya. Alhamdulillah, semenjak memasuki musim penghujan, pertumbuhan cabai keriting ini semakin tumbuh lebih baik lagi. Tidak kerdil seperti halnya di musim kemarau, kerdil banget. Dan akan saya perlihatkan ini untuk bunga. Kemudian pembuahan di ranting-ranting atas ini sudah mulai banyak lur. Alhamdulillah ya. Ini akan saya perlihatkan dari sini. Wow, it's amazing, beautiful. Nah, untuk perkembangan cabai keriting ini saya perhatikan tidak banyak kendala, baik serangan hama maupun penyakit
tanaman, berbeda dengan cabai rawit begitu kawan ya. Entah apa yang menjadi pembeda, yang pasti untuk cabai keriting ini tidak banyak masalah. Alhamdulillah nih, lihat buah cabenya. Masya Allah. Insya Allah ini masih bisa dipanen hingga petikan ke-15, karena kemarin sudah ke petikan yang ke-10 nih lur, buah-buahnya. Masya Allah, is amazing, beautiful nih. Bawah-bawahnya masih banyak. Dan akan saya ajak kawan-kawan untuk melihat perkembangan cabai keriting ini lur ya. Nih seperti ini lur, cabai keriting hari ini ya. Dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan saya akan memulai nyemai benih yang baru lagi untuk menggantikan cabai keriting ini lur. Nah, untuk cabai rawitnya tetap akan dipertahankan, akan dirawat karena masih belum panen raya begitu kawan ya. Nah, yang akan diganti pada bagian sini aja, ini populasinya kurang lebih sekitar 550 hingga 600 pohon dari luasan untuk cabai keriting ini. Dan seperti ini nih untuk cabai rawitnya. Alhamdulillah. Nah, tanda setelah dispray fungisida kontak seperti ini lur ya. Seperti terlihat bekas dispray kalsium oksida ataupun kalsium karbonat, bukan kalsium nitrat. Kalau kalsium nitrat tidak seperti ini. Kalau kalsium karbonat ataupun kalsium oksida pasti meninggalkan putih-putih seperti ini. Nah, ini adalah ciri khas fungisida kontak. Salah satunya fungisida antrakol nih seperti ini. Dan ini untuk melindungi organ daun supaya tidak mudah diserang penyakit jamur maupun bakteri. Dan keunggulan fungisida kontak itu dia mampu membasmi penyakit jamur yang berada di luar organ tanaman. Sementara untuk fungisida sistemik itu mampu membasmi penyakit jamur maupun bakteri yang berada di dalam organ tanaman, karena racun pada fungisida sistemik itu mampu diserap oleh organ dalam tanaman. Seperti itulah kira-kira. Dan seperti ini nih, alhamdulillah ini untuk calon buah nanti tahap kedua lur ya. Nih bisa dilihat, Masya Allah, mudah-mudahan saya bisa sampai finish lur ya. Mohon doanya karena ini belum apa-apa lur, ini prosesnya masih panjang karena memasuki musim penghujan, jadi masih banyak halangan dan rintangan yang menghadang. Semoga saja bisa lolos seleksi cuaca ekstrim di musim hujan seperti ini. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 136 HST untuk mengendalikan penyakit tanaman, salah satunya penyakit busuk kuncup ataupun mati pucuk kering, cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan karena manusia itu tidak luput dari salah dan hilaf. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Dan untuk informasi setiap harinya akan selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.